Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menguji hipotesis pada Microsoft Excel. Sebelum itu terdapat pertanyaan, yakni apakah penggunaan metode belajar baru punya dampak terhadap skill atau kemampuan? Nah, ini mohon maaf untuk tulisannya kami typo. Kemudian di sini terdapat dua hipotesis sementara, yaitu ada hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Kemudian ada hipotesis 1, terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, antara kedua hipotesis tersebut tentunya mempunyai perbedaan ya teman-teman. Kemudian setelah itu, sebelum kita menguji hipotesis, maka terdapat tabel data yang terdiri dari respon, uji coba sebelum dan sesudah. Kemudian di sebelah kiri itu ada rumus besarnya atau rumus akhir dari perhitungan uji coba tersebut. Nah, yaitu rumusnya T hitung sama dengan selisih rata-rata atau selisih kedua rata-rata, yaitu rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 per dalam kurung akar varian kuadrat per N1 ditambah varian 2 kuadrat per N2 dikurangi 2 kali R sama dengan dalam kurung simpang baku 1 per akar N1 kali simpang baku 2 per akar N2. Oke, baiklah. Selanjutnya, maka kita akan mencari tiap-tiap dari rumus tersebut. Nah, pertama kita cari rata-rata. Sama dengan average. Kemudian kita bold bagian data sebelum. Oke, enter. 63,45 hasilnya. Kemudian simpangan baku STDEV. Oke, bold data sebelum, kemudian enter. Kemudian mencari varians sama dengan var. Oke, di bold. Oke, salah ya teman-teman. Nanti kita ulang lagi. Varian S. Oke, di bold data sebelum, enter. Kemudian mencari rata-rata dari data sesudah seperti tadi sama dengan average. Buka kurung, bold data sesudah. Kemudian simpangan baku sama dengan stdev.s, buka kurung, data sesudah, enter. Kemudian varians dari data sesudah. Oke, ulang lagi, simpangan baku. Bold data sesudah, enter. Kemudian varians. Oke, kita perlebar ya teman-teman biar nggak sempit. Sama dengan var.s, buka kurung, bold data sesudah, enter. Nah, sudah terlihat ya. Kemudian mencari DK, yaitu rumusnya N1 plus N2 dikurangi 2. Hasilnya 20 ditambah 20. Jadi N1-nya 20, N2-nya 20. Dan untuk hasilnya 38 ya teman-teman. Kemudian kita mencari selisih rata-rata. Nah, selisih rata-rata antara sebelum dan sesudah. Jadi G6 kurangi H9. Kemudian varian 1 per N1 sama dengan G11. Oke, varian 2. Varian 2 itu maksudnya varian setelahnya ya. Jadi kalau yang varian 1 itu varian sebelum. Oke, per 20. Koefisien korelasi sama dengan kita cari version, buka kurung, C3 sama dengan C22 tutup kurung.
D3. Oke, di enter. Kemudian dua koefisien core sama dengan Oke, 2 bintang atas G19. Enter. Hasilnya 1,942841. Kemudian mencari simpangan baku per akar N1. Sama dengan G10 per akar N1. Jadi per akar 20 ya. Dikali 0,5. Simpangan baku per akar N2 H10, atau kita ambil dari simpangan baku yang kedua ya, 15,44 dibagi 20 kali 0,5. Nah, udah jadi teman-teman ya, semuanya sudah terisi, sudah. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian kita jumlahkan, yaitu varian 1 per N1 kita tambah dengan varian 2 per N2 sama dengan 25,49408. Oke, lanjut. Kita mencari 2R-nya. Oke, G20 atau 1,942841 dikali dengan G21 atau simpangan baku. Oke. Udah ya guys. Kemudian dijumlahkan antara hasil dari perhitungan tadi dikurangi, hasilnya 0,780395. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita masukkan ke rumus T hitung ya teman-teman. G16 ini setara dengan selisih rata-rata. Nilainya 1,85 per I20 atau dari hasil dari perhitungan tadi yang atas itu. Oke, hasilnya 20,094183. Selanjutnya kita buat hasilnya, kemudian kita klik insert function, kita pilih klik TINV, oke. Kemudian probability-nya kita masukkan 0,05 dan deck freedom kita masukkan 38. Kita geser. Nah, hasilnya min 1,685595. Kita masukkan ke kriteria ya. Jadi kriteria terima H0 apabila min T tabel kurang dari T hitung dan T hitung kurang dari T tabel. Oke, kita masukkan angkanya min 1,6859. Kemudian T tabelnya kebalikan dari min ya, jadi plus. Jadi plus 1,68595. Jadi jawabannya yaitu H1 atau hipotesis 1. Nah, hipotesis yang tepat adalah H1, terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah.